Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kewajiban kita yang pertama dan utama yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bahan untuk mengenalnya itu adalah makhluk-makhluknya, seperti bumi, seperti yang kita bahas tadi ya. Jadi bumi yang besar ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dibahas tadi juga kan itu. Lalu besarnya bumi, ikhwah, menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu dan maha mampu. Tahu tanpa mampu tidak jadi bumi, ya kan? Mampu tidak tahu tidak jadi. Dengan terjadinya bumi ini pasti sang penciptanya adalah maha tahu dan maha mampu. Kemudian bumi yang demikian besar dan semuanya sesuai ukurannya, semuanya ditempatkan pada tempatnya. Tempatnya ada tanah, tempatnya ada lumpur, tempatnya ada pasir, ya kan gitu, dan seterusnya. Menunjukkan juga bumi ini yang demikian lama, entah berapa usia bumi tetap kokoh dan kuat. Ini memang sang pencipta adalah maha bijaksana, maha bijaksana. Dan bumi ini memberikan banyak manfaat, bisa kemanapun dengan mudah manusia berada, bertempat tinggal, bepergian. Ada yang untuk tempat tinggal, ada yang untuk ladang dan sawah, ada yang untuk industri, ada yang untuk jalan. Dan beragam manfaat bumi menunjukkan yang menciptakannya adalah maha rahmah. Maha rahmah. Maha rahmah, ya kan? Maha kasih sayang. Dan bumi dengan sedemikian besarnya dan manfaatnya, tidak ada yang sabotase bumi. Langit dengan mataharinya yang terbit tiap hari menerangi alam semesta, enggak ada yang mensabotase matahari. Menunjukkan sang penciptanya adalah sempurna kekuasaannya. Sempurna kekuasaannya, kan sempurna kekuasaannya. Kita mengenal, kan mengenal. Itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melihat alam semestanya ini. Atau juga bahkan wa fi anfusikum, dan juga di dalam penciptaan diri kalian. Dan juga di dalam penciptaan diri kalian itu adalah ayatun, ada ayat yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan ilmunya, kemampuannya, kebijaksanaannya, rahmat kasih sayangnya, kemaha kuasaannya. Jadinya manusia menunjukkan Allah maha tahu dan mampu. Kalau dia adalah gak maha mampu, kamu gak jadi. Kalau dia adalah tidak maha tahu, kamu juga tidak jadi. Jadi dia maha tahu, maha mampu, maka jadilah kamu, walaupun dari setetes sperma, ya kan, sperma. Jadi kamu, sudah jadi kamu,
pun juga jadi ada, istrimu juga bisa ada, bayangkan. Guru sperma di bojo ya. Karena penciptanya maha al-ilmu dan maha mampu kan gitu. Kalau enggak maha mampu, ya kamu jadi apa gitu, enggak tahu. Ya kan demikian jemaah. Kemudian dia ta'ala maha hikmah. Sebagaimana kau perhatikan diri kamu, ya kan? Coba semua di sini telinganya ya. Ada nggak yang nggak mapan telinganya? Ada yang kakinya di atas? Ada yang matanya di belakang? Kenapa semua pada tempatnya? Betul-betul sang pencipta adalah maha hikmah. Ya kan? Betul-betul sang pencipta maha hikmah. Sang pencipta maha hikmah sebagaimana di dalam menciptakan diri saya. Semuanya tepat pada kadarnya. Coba kalau jarimu melebihi lengan gimana? Kenapa enggak lebih lengan jari-jarimu besarnya? Kenapa? Dia maha hikmah kan menempatkan semua pada tempatnya. Itu jangan itu luar biasa, bukan biasa itu. Luar biasa. Kok jari kok bisa enggak lebih besarnya lengan? Itu namanya dia hikmah menempatkan segalanya pada tempatnya. Ya, gitu. Ya ikhwati bilang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga bagaimana kau bisa pahami dia Ta'ala maha kasih sayang dengan melihat dan memperhatikan dirimu sendiri. Kok bisa ini telinga mendengar, ini mata melihat tanpa sekolah kan? Tanpa sekolah kamu baru cengar itu udah gak lama langsung dililing itu udah bisa mendengar, ya kan? Udah bisa melihat. Kenapa? Karena sang pencipta adalah maha rahmah, kasih sayang. Kalau enggak mana mungkin dengan tata sperma menjadikan manusia punya dua mata yang indah dan bukan sekedar biasa, tapi yang benar-benar bisa melihat, ya kan? Bagaimana dari sperma bisa punya dua telinga dan benar-benar bisa mendengar tanpa disekolahkan? Belum bagian dalamnya lagi, mau jantungnya, mau paru-paru, mau ginjalnya, yang tahu yang gagal ginjalnya. Oh iya ya, aku punya ginjal ternyata kan gitu. Jangan nunggu gagal ginjal. Pandai sang pencipta mendidik ginjalku, pandai bekerja ya. Dengan baik menunaikan tugas, dah berapa puluh tahun dengan baik bekerja kan gitu, masya Allah. Itu dia adalah maha hikmah, ya kan? Maha hikmah, gitu ya gitu. Jadi wa fi anfusikum, nah itu. Afala tubsirun. Apakah kamu nggak melihat semuanya itu? Lihatlah, ya kan? Perhatikanlah. Jadi tanda-tanda bukti-buktinya cukup pada diri kamu sendiri itu ada. Makanya dia Ta'ala berfirman, fal yang durul insanu mimma khuliq, untuk menunjukkan innahu ala rajaihi laqadir, ya kan? Innahu ala rajaihi laqadir, kan gitu. Jadi pandanglah dirimu, dari apa engkau diciptakan. Maka yang mampu menciptakan kamu mimma indafiq pasti mampu menghidupkan kamu kembali sebegitu kau meninggal dunia. Dan ujian di sana lebih besar, materinya lebih banyak, ya kan? Apa materinya? Tidak hanya yang nampak, bahkan juga tublas sarair, kan itu kan? Yauma tubla as-sarair, sampai pun yang nggak nampak juga masuk materi ujian, dinampakkan, ya kan? Diujikan kan gitu, bener nggak? Batin kita, nah gitu. Sekarang kan nggak tahu niatnya kita ngaji apa sekali, kan nggak ada yang tahu. Kamu riak pun nggak akan dihukum di sini. Nggak ada yang tahu kamu riak kok, kan itu. Oh, nanti akan ketahuan tapi dia yaumul kiamah, ya kan?
Kamu dulu cuma riak ternyata. Nah, itu ada nanti di sana kan gitu. Ya mau as-sarair. Udah demikian banyak ujiannya sampai as-sarair pun kita nggak punya kekuatan lagi. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Itu kita harus perhatikan dulu dari penciptaan diri kita sendiri. Itu nampak hal yang demikian itu. Nah, itu demikian makanya perhatikan kan gitu. Jangan saya nggak tahu ibunya ya. Siapa ibumu tadi? Nah, harus tahu ya kan. Jangan kelas sama anak ayam. Itu begitu terus langsung tahu siapa. Tahu. Kalau kamu malah lupa ibumu, astagfirullah. Aku nggak punya ibu, malah gitu katanya, astagfirullahaladzim. Nggak dilahirkan. Ya, ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Itu ma'rifatullah. Sekarang yang kedua, yuk lanjut. Al-ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi. Ay ma'rifatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-ma'rifatul lati tastalzimu qabula ma jaa bihi minal huda wa dinil haqqi wa tasdiquhu fi ma akhbara wa imtisala amrihi fi ma amara wajtinaba ma naha anhu wa zajara wa tahkima syari'atihi war ridha bihukmihi qala Allahu azza wa jalla fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Suratun Nisa al-ayah 65. Wa qala ta'ala innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Suratun Nur al-ayah 51. Al-wahidah wa khamsin. Wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Suratun Nisa al-ayah at-tasi'ah wa khamsin. Wa qala azza wa jalla falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Suratun Nur al-ayah as-salisah wa sittin. Qala al-imam Ahmad rahimahullahu atadri mal fitnatu al-fitnatu asyirku la'allahu idza rudda ba'du la'allahu idza radda ba'du qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un minaz zayhi fayahlika. Ya, cukup. Artinya ma'rifatun nabi dan ma'rifah dan mengenali nabinya, yaitu mengenali rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal al-ma'rifah yang melazimkan penerimaan apa yang datang dengannya dari huda dan agama yang benar, dan membenarkannya terhadap apa-apa yang diperintahkan dan melaksanakan perintahnya terhadap apa-apa yang beliau perintahkan, dan menjauhi apa-apa yang beliau larang darinya, dan menahan, mengendalikan dan menjadikan hakim syariatnya dan ridho dengan hukum-hukumnya. Allah Ta'ala berfirman dan fala wa rabbika
dan demi Tuhanmu tidaklah mereka beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka, lalu tidak mereka dapati dalam diri mereka keberatan terhadap apa-apa yang engkau tetapkan, dan mereka berserah diri dengan sebenar-benarnya. Surat An-Nisa ayat 65. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman apabila diseru kepada Allah dan Rasul-Nya agar berhukum liyahkuma bainahum di antara mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah An-Nur ayat 51. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan apabila kalian berbantah-bantahan dalam suatu urusan, maka kembalikanlah urusan tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya. Bila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itu adalah lebih baik dan baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 59. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perkaranya, perintah Rasul. Dikhawatirkan menimpa mereka fitnah atau mereka ditimpa azab yang pedih. Surah An-Nur ayat 63. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, apakah engkau mengetahui apa yang dimaksud fitnah dalam surat An-Nur ayat 63? Al-fitnah yang dimaksud dalam surat An-Nur ayat 63 adalah syirikan. Mungkin saja engkau menolak sebagian ucapannya, maka terjadi dalam hatimu sesuatu kecondongan, lalu engkau celaka. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Di kewajiban manusia yang pertama bukan ragu. Kewajiban manusia yang pertama bukan menolak, tetapi kewajiban yang pertama dan utama bagi manusia adalah mengilmui, mau mengenal. Mau mengenal. Di manusia mula pertama dia orang yang dibebani, orang yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengenal. Dan mengenal yang utama adalah mengenal penciptanya. Ma'rifatullahi tabaraka wa ta'ala. Demikian juga wa ma'rifata nabiyihi. Wa ma'rifatu nabiyihi, ya kan? Wa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyihi. Dan mengenal nabinya. Itu wa ma'rifatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu jamaah. Jadi manusia mesti mengenal utusan Allah. Di manusia pada mula kewajibannya yang wajib baginya itu di antara perkara yang pertama yang dia harus melaksanakan adalah mengenal nabinya. Harus mencari tahu dan mengenal nabinya. Adapun untuk mencari tahu bagaimana caranya mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan nanti halaman sesudahnya ketika menerangkan bil adillah. Yang diterangkan di sini adalah apa?
SKL-nya. Ya kan? SKL-nya. Berapa SKL standar kelulusan untuk lulus dalam mengenal Nabi? Ya, itu SKL-nya ya. 6 poin ya, 6 angka lo ya. Ya. Yaitu mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tastalzimu qabula ma ja'a bih. Di mengenal beliau yang dengan mengenalnya menghantarkan kamu untuk menerima apa yang beliau bawa. Untuk bisa menerima apa yang beliau bawa. Kalau kau belum mengenal kan ragu-ragu apa yang dia bawa kan itu. Nanti memukul ya. Itu orang yang belum kenal. Tapi dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau orang yang kasih sayang, ya kan? Orang yang kasih sayang. Maka dengan mengenalnya dengan baik nanti standarnya sampai bisa menerima apa yang beliau bawa. Apa yang beliau bawa jamaah? Al-huda wa dinil haq. Itu yang beliau bawa. Beliau membawa 2. Membawa al-huda. Yang kedua membawa dinul haq. Minal huda wa dinil haq. Itu yang beliau bawa 2 itu. Beliau membawa petunjuk. Membawa petunjuk. Membawa al-ilmu nafi. Membawa ilmu nafi. Membawa ilmu yang manfaat. Ilmu yang berguna untuk seluruh umat manusia. Yang dibawa adalah al-huda. Yaitu firman-Nya Allah dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya al-huda. Yang kedua, beliau membawa din. Membawa dinil haq. Membawa dinul haq. Jadi apa yang beliau bawa, dinnya adalah din yang hak. Itu din yang barang siapa tunduk dan patuh melaksanakannya pasti hak. Pasti membuahkan hasil. Pasti membahagiakannya. Dia din yang hak, ya kan? Dinil hak. Jadi al-amalu as-sholeh. Al-amalu sholeh. Membawa al-amalu sholeh. Beliau membawa al-amal dan amal-amal yang sholeh yang beliau bawa itu jamaah. Itu yang pertama, kita mengenal Nabi, kenal dengan baik dengan cara-cara yang diterangkan nanti sampai pada tingkatan bisa menghantarkan kita menerima apa yang beliau bawa. Yang kedua, tastalzimu tasdiqahu fima akhbar. Membenarkan apapun yang beliau beritakan. Seperti berita Isra Mi'raj. Dibenarkan. Ya kan? Itu kejadian dalam satu malam saja. Yang ketiga, wamtisala amrihi fima amar. Yang keempat, wajtinaba manahu anha wa zajar. Yang kelima, tahkima syariati. Yang keenam, ar-ridho bihukmi. Ridho dengan hukumnya. Dengan hukumnya ridho. Dengan hukum beliau sallallahu alaihi wasallam ridho. Tidak mencari hukum yang lain. Udah ridho dengannya. Meridhoi hukumnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal yang demikian jamaah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa 65. Allah menerangkan hal itu dan dibuka dengan sumpah.
Dengan sumpah menunjukkan pentingnya perkara-perkara tadi. Fala wa rabbika. Dengan sumpah. La yu'minuna, tidaklah mereka itu beriman sehingga satu yuhakkimuka fima syajara bainahum, menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Yuhakkimuka ay yaj'aluka hakiman. Ya, menjadikan beliau sebagai hakim. Hakim di dalam masyajara, dalam apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Nah gitu. Kemudian setelah berhukum ke beliau dan beliau memberikan keputusan, la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait. Mereka dinamakan beriman kalau dengan apa yang beliau putuskan, la yajidu fi anfusihim haraj. Tidak mendapati dalam diri mereka kesempitan untuk menerima apa yang beliau putuskan. Mesti apa yang beliau putuskan katakan itu yang baik. Hadza huwa khair. Hadza huwal haq. Nah gitu ya kan? Enggak ada kesempitan. Yang ketiga, wa yusallimu taslima, mencurahkan kekuatan, segenap kemampuan untuk taslim, tunduk patuh melaksanakan. Itu namanya wa yusallimu taslima, tunduk patuh melaksanakannya. Juga di lain ayat Allah firmankan bahwasanya jawaban orang mukmin ketika diseru, diajak kepada hukum Allah dan Rasul agar menghukumi apa yang di antara mereka jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Kami dengarkan dan kami laksanakan. Sami'na wa ata'na. Kalau katakan yang seperti itu, ulaika humul muflihun. Hanya mereka itulah yang dinamakan orang-orang yang beruntung, yang selamat dari apa yang dikhawatirkan dan meraih apa yang dicari. Siapa? Orang yang mengatakan sami'na wa ata'na, orang yang menjawab sami'na wa ata'na terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu jamaah. Jadi kita harus kita kenali dengan baik sehingga kita bisa sami'na wa ata'na. Kalau belum bisa sami'na wa ata'na, kita mungkin kurang kenal. Kenalnya masih kurang dekat. Ya kan, masih kurang baik. Sehingga belum bisa sami'na wa ata'na, masih kebanyakan protes. Ya. Akhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga Allah katakan dalam surat An-Nisa 59, bila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan hukumnya perkara itu kepada Allah dan Rasul. Itu adalah bila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, kembalinya kalian kepada hukum Allah dan hukum Rasul, jamaah. Apa kata Allah? Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah yang lebih baik dan itu yang akibatnya lebih bagus. Oleh karenanya dengan poin-poin di atas hendaknya manusia tidak menyelisihinya. Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrih. Jadi orang kalau sampai menyelisihi apa yang Allah atur, apa yang ditetapkan olehnya subhanahu wa ta'ala, apa yang ditetapkan oleh Rasulnya SAW, mereka hendaknya yahdar, hendaklah mereka takut ditimpa fitnah, ditimpa azab yang pedih. Apa nama fitnah? Fitnah diterang oleh Imam Ahmad rahimahullah, yaitu asyirku. Jadi beliau jelaskan dengan menolak, dengan menyelisihi apa yang datang dari Al-Quran dan hadis, itu
akan membawa manusia kepada mensekutukan Allah. Ya, kepada mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah. Yaitu bagaimana kok bisa? Iya. Karena seseorang itu kalau dia menolak sebagian firman Allah, menolak sebagian sabda Rasul yang sahih, maka akan terbetik di dalam dirinya suatu zaik, membuat dia akhirnya meninggalkan ilmu, meninggalkan apa yang Allah firmankan, meninggalkan yang Allah larang. Maksudnya meninggalkannya tidak menuruti apa yang dilarang oleh Allah, tidak mengambil apa yang dilarang oleh Allah. Maksudnya itu dilarang oleh Allah tetap dia nggak peduli, ya kan itu. Maksudnya demikian. Nah kalau begitu maka apa jemaah? Nah itu nanti dia jatuh dalam kesyirikan, hanya menserikatkan Allah, ya kan? Menserikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala karena menolak perintah Allah, karena menolak larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati yang berbahagia, seperti misalkan di Al-Quran, misalkan di An-Nahl, misalkan di An-Nahl itu kalau orang itu gak percaya kepada akhirat, jadi orang itu kalau tidak percaya kepada akhirat, apa jamaah? Dia akan mengingkari keesaan Allah. Itu. Jadi orang itu kalau tidak percaya kepada akhirat, dia akan mengingkari keesaan Allah. Ya. Orang kalau tidak percaya kepada akhirat, dia akan jadi orang yang merasa tidak butuh ibadah. Enggak membutuhkan ibadah, kan itu. Sebagian surat An-Nahl 22. An-Nahl 22 itu begitu. Ya ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakum. Demikian juga di An-Nahl 54. Jadi orang kalau menolak sebagian dari perintah Allah Ta'ala, sebagaimana mereka-mereka yang diberi nikmat oleh Allah sangat banyak. Ketika ada musibah itu pun juga berlindungnya kepada Allah. Tapi kenapa ketika dihilangkan musibahnya tiba-tiba berbuat syirik, menserikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, ya. Itu ma'rifatu Nabi. Yang ketiga, yuk lanjut. Bismillah. Qala al-mu'allif wa ma'rifatu dinil islami. Qauluhu ma'rifatu dinil islami, al-islamu bil ma'na al-'am huwa ta'abbud lillah bima syara'a mundu an arsalallahu ar-rusula ila an taqumas sa'ah kama dzakara azza wa jalla dzalika fi ayatin katsiratin tadullu ala anna syara'i as-sabiqata kullaha islamun lillah azza wa jalla. Qala Allah ta'ala an Ibrahim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wal islamu bil ma'nal khas ba'da bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam yahtassu bima bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li'anna ma bu'itsa bihi nabi sallallahu alaihi wasallam nasakha jami'al adyanis sabiqati fasara man ittaba'ahu musliman wa man khalafahu laisa bimuslimin fa atba'ur rusuli muslimuna fi zamani rusulihim. Fal yahudu muslimuna fi zamani Musa alaihi salatu wassalam wan nasara muslimuna fi zamani Isa alaihi salatu wassalam wa amma hina bu'itsan nabiy sallallahu bi ana wa amma hina bu'itsan nabiy Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa kafaru bihi fa laisu bi muslimin wa hadha ad-dinul islamiyyu huwa ad-dinul maqbulu indallahi an-nafi'u li sahibihi qala Allah azza wa jalla inna ad-dina indallahi al-islam
Wa qala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa hadzal islamu huwal islamu alladhi imtanna Allahu bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Qala Allah Ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Mengetahui agama Islam, ucapan perkataan mengetahui agama Islam, Islam dengan makna yang umum, dia adalah ta'abbud beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkan sejak Allah mengutus para rasulnya hingga ditegakkan hari kiamat. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam yang demikian itu pada ayat-ayat yang banyak yang menunjukkan atas bahwasanya syariat-syariat yang telah lalu semuanya itu Islam atau berserah diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, ya, Rabbana, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dua orang yang berserah diri kepadamu, dan dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. Dan Islam dengan makna yang khusus itu setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan pengkhususan apa saja yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengannya, dikarenakan apa yang diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengannya itu menghapus seluruh agama-agama yang telah lalu, sehingga berubahlah orang-orang yang mengikuti Nabi SAW itu disebut Muslim, dan orang yang menyelisihinya bukan Muslim. Sehingga pengikut para Rasul mereka adalah orang-orang yang Muslim pada zaman Rasul-Rasul itu sendiri. Sehingga orang Yahudi mereka itu Muslim pada zaman Nabi Musa alaihissalam, dan Nasara itu orang yang Muslim pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Dan adapun ketika diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka ingkar dengannya sehingga mereka bukan termasuk orang-orang yang Muslim. Agama Islam ini dia adalah agama yang diterima di sisi Allah dan agama yang memberikan manfaat kepada pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang ia mencari selain Islam sebagai agama, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima darinya, dan dia di akhirat di antara orang-orang yang merugi. Dan Islam ini dia adalah Islam yang Allah memberikan anugerah dengannya kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hari di mana aku menyempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan kepada kalian nikmatku, dan aku meridhoi kepada kalian Islam sebagai agama. Ya. Yang ketiga, ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, yaitu ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Jadi perkara yang utama, perkara yang penting, kewajiban kita yang pertama dan utama itu adalah mengenal, ya jamaah ya, mengenal dulu, bukan meragukan Islam, bukan sanksi kebenaran Islam, dan juga bukan menolak Islam. Tapi kewajiban yang pertama adalah kenali gitu ya kan, kenalilah Islam gitu, ma'rifatul Islam, itu kewajiban manusia. Jadi kewajiban manusia itu adalah yang pertama itu mengenali, bukan mengingkari, bukan menyaksikan dan ragu dan bimbang, tapi apa? Kenali. Coba kenali dulu gitu, kenal dulu. Jangan berpaling, jangan nggak peduli, ya kan gitu. Jadi kewajiban yang pertama adalah mengenal, ya. Mengenal, termasuknya ketika ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Di sini beliau jelaskan kita di dalam mengenal Islam, makna mengenal Islam atau SKL-nya ya. Kita mengenal Islam jamaah, kita kenali Islam itu ada umum, ada khusus. Yang pertama, al-Islam secara umum maknanya adalah at-ta'abbudu lillah bima syara'. Itu namanya Islam. Jadi at-ta'abbudu lillah, beribadah menyembah Allah dengan apa? Dengan syariat yang disyariatkan oleh Allah, itu namanya Islam.
semenjak Allah mengutus para rasul sampai nanti tegaknya kiamat. Jadi sejak dulu hingga nanti yang namanya Islam secara umum adalah bila orang hanya beribadah menyembah Allah dengan melaksanakan syariatnya, itu namanya apa? Islam. Itu namanya Islam. Itulah Islam. Pemahaman yang seperti ini, mengenal Islam seperti itu jamaah, itu ditunjukkan dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana di sini disebutkan ya, bahwasanya semua bentuk ibadah menyembah Allah sesuai syariat di dalam agama-agama yang telah lalu itu semua namanya Islamun lillah. Ini untuk menyingkat beliau sebutkan misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam jauh sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW. Namun demikian beliau pun adalah orang yang Islam, Muslim. Maka difirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 128 bahwa Nabi Ibrahim berdoa sebagaimana doanya apa? Dihikayatkan oleh Allah. Qala'an, apa artinya? Menghikayatkan, ya kan? Qala'an apa artinya? Menghikayatkan. Qala lahu, berkata kepadanya. Qala fihi, menerangkan hakikatnya. Qala fihi, menerangkan hakikatnya. Diqala anhu, menghikayatkan, mengkisahkan, ya kan, mengkisahkan. Qala lahu, berkata kepadanya. Qala fihi, menerangkan hakikatnya, menerangkan hakikatnya. Sini qala Allah Ta'ala an Ibrahim, berarti Allah berfirman menghikayatkan, mengkisahkan Nabi Ibrahim. Apa kisah beliau? Kisah beliau adalah berdoa kepada Allah. Suatu saat dengan lafaz Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Nah itu. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang muslim. Demikian juga anak turun kami, jadikanlah umat yang muslim. Itu kan demikian. Muslimatan laka, itu. Muslim hanya kepada Allah, ya kan? Al-istislamu lillah. Itu menunjukkan Nabi Ibrahim muslim. Ya. Itu secara umum. Apa artinya? At-ta'abudu lillah bima syara'. Ya. At-ta'abudu lillah bima syara'. Yang kedua, Islam secara khusus. Secara khusus, ini memang nanti kita lihat kalau berdakwah jangan begitu. Jadi kalau berdakwah itu menerangkan pertama itu semua manusia sepanjang zaman sejak orang pertama akhir nanti itu semuanya butuh Rasul. Ya kan, butuh Rasul, membutuhkan syariatnya Rasul. Itu dipahamkan dulu. Baru yang kedua nanti baru Rasul yang sekarang. Sekarang sudah di akhir zaman, maka Rasulnya khusus. Juga Islam yang khusus, yaitu adalah setelah diutusnya An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu wajib mengikuti ajarannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diterangkan di atas dalam Ma'rifatu Rasulihi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah sampai di titik akhir zaman, sudah sampai Rasul yang akhir, khotamun nabiyyin, ya kan, khotamul
khatamun nabiyyin. Oleh karenanya apa yang beliau bawa, apa yang dengannya Rasulullah SAW diutus, itu menghapus seluruh syariat yang telah mendahuluinya. Dia menghapus seluruh syariat yang telah mendahuluinya. Oleh karenanya hapuslah semuanya di akhir zaman ini, ta'abbud lillah dengan apa yang beliau syariatkan. Jika tidak mau, ya enggak muslim. Kalau mau tetap muslim. Asalnya ngikutin Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim ngikutin Nabi Muhammad, ya tetap muslim kan gitu. Memang sudah zamannya Nabi Muhammad SAW. Maka beliau jelas ini, maka pengikutnya Rasul muslim seluruhnya, tapi pada zaman Rasul tersebut. Jadi orang Yahudi muslim waktu zaman Nabi Musa alaihissalam. Orang Nasrani muslim pada zaman Nabi Isa alaihissalam, yang itu. Adapun setelah zaman diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka muslim kalau mengikuti Nabi Muhammad. Kalau mereka mengkufurinya, ya tidak lagi dinamakan muslim. Kemudian terakhir diterangkan pentingnya kita menerima Islam. Menerima Islam, dan di akhir zaman Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semua syariatnya. Bahwa Islamnya Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Agama yang bermanfaat, satu-satunya agama yang bermanfaat bagi pemeluknya. Ya, satu-satunya. Kenapa? Karena itu adalah hada dinul islami huwa din al-maqbulu. Ini memakrifatkan khabar bersama mubtada'nya, itu menunjukkan apa jemaah? Hasr. Ya kan? Menunjukkan pembatasan. Betul-betul hanya ad-dinu al-islami inilah satu-satunya agama yang al-maqbulu indallah, satu-satunya agama yang an-nafi'u lisahibi. Makanya Allah pun berfirman-Nya, ingat dengan makrifat, inna dina indallahi al-islamu, bukan islamun. Di al-islamu memakrifatkan khobarnya, menunjukkan hasr, pembatasan, ya kan? Hanya Islamlah yang agama yang al-maqbulu indallah al-nafi'u li sahibi. Maka di ayat, siapa yang mencari selain Islam, ketundukannya, kepatuhannya tidak akan diterima, sehingga dia menjadi orang yang khasirin, orang yang rugi. Maka diingatkan, Islam ini adalah sebetulnya anugerah Allah. Anugerah Allah. Karena Islam agama yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya surah Al-Maidah ayat 3. Ya. Itu yang berbahagia mungkin kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan yang baik kali ini, ya gitu. Kita cukupkan dahulu, walaupun nanggung sedikit tapi enggak apalah, ya. Ya gitu. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir kalami alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.